Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Agak lemes-lemes gini ya. Lapar. Dan nanti sorean tunggu baru bisa buka. Kan kalian pada puasa kan? Alhamdulillah. Sampai zuhur. Nah, untuk memulai pada belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu. Bisa Mas Bayu dipimpin doanya dulu. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Bayu. Sebelumnya, apakah ada yang belum hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah baik, sekarang kita akan belajar terkait apa teman-teman? Sudut dalam segitiga. Nah, sudut dalam segitiga. Nah, di pertemuan kali ini adalah kalian dapat menentukan jumlah sudut dalam segitiga dengan benar, dan juga kalian dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan jumlah sudut dalam segitiga dengan cepat. Nah, sebelumnya saya akan tanya, kalian kan kemarin udah belajar terkait macam-macam sudut kan? Iya. Nah, apa saja macam-macam sudut yang kemarin telah dipelajari? Ayo Pak, coba. Ya, ada sudut lancip. Terus masih apa lagi? Sudut tumpul. Ya, ada lagi? Sepelurus. Ya, sudut lurus. Satu lagi ada. Ya, benar. Sudut siku-siku. Nah, kemudian apa sih hubungannya macam-macam sudut itu sama bangun segitiga? Kira-kira ada yang tahu nggak? Coba. Ya, nggak apa-apa. Karena kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Ya, Nah, Pak. Nah, sebelum masuk itu, nah lihat di sini ya. Nah, di sini ada sebuah gambar. Nah, menurut kalian ada nggak benda-benda yang berbentuk segitiga? Banyak. Coba sebutkan apa aja yang berbentuk segitiga. Orang berjalan. Yang berbentuk segitiga ya kalau orang berjalan. Rambut nih. Ya, rambut-rambut. Terus ada apa lagi? Bendera ya. Ya, atap rumah. Nah, terus ya, ada atap rumah, bendera sama rambu-rambu lalu lintas ya. Nah, apa sih hubungannya benda-benda tersebut dengan materi jumlah sudut dalam segitiga? Nah, kira-kira kenapa kok atap rumah itu berbentuk segitiga? Melorot saya. Nggak, ya berkaitan sama ini ya. Kalau ketika hujan, airnya itu nggak tertampung di atap rumah, tapi juga akan turun dengan lancar dan baik. Kalau datar, itu kan bisa tertampung di atap kan? Tapi ada Pak, rumah tangga saya yang datar Pak. Saya maksudnya Pak. Ya, mungkin itu memang datar, tapi kan itu juga ada struktur yang membuat bisa turun ke bawah. Itu ada apa namanya? Iya, kata bapakku juga gitu. Ya, ya memang ada datar, tapi kan itu ada lubang untuk keluar airnya. Nah, kalau dengan bentuk segitiga gini, itu strukturnya itu akan lebih kuat dan tahan lama. Nah, selanjutnya kita kan akan mempelajari terkait jumlah sudut dalam segitiga. Nah, kemiringan pada rumah ini juga menentukan terkait struktur rumahnya itu. Jadi nanti akan tahan lama itu dengan kemiringan berapa derajat. Nah, sebelum itu kita akan menentukan bahwa dalam sudut dalam segitiga itu ada berapa saja. Bisa tidak? Bisa. Nah, jadi permainannya di sini itu nanti kalian ini sudah di-scan semua. Nah, di sini itu nanti kalian ada satu orang ya. Nah, tugasnya itu adalah ini kalian nabrakin ke sini ke tanda tanya ini. Dan nanti kalian mengumpulkan diamond atau permata. Nah, semakin banyak permata nanti kalian tingkatnya semakin tinggi. Selanjutnya kalian itu bergerak menggunakan daya atau energi. Nah, energinya itu kalian menjawab soal. Nanti di sini ada untuk menjawab soal gitu. Ya, sudah masuk semua? Saya belum. Ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Ini tabrakan ke sini. Tanya-tanyanya itu ditabrakin buat ngumpulin dayanya. Kalau kalian sudah nggak bisa ini, energinya habis, kalian harus menjawab pertanyaan di sini. Ayo. Punya tinggal 10 detik lagi. Sudah ya, waktunya sudah selesai. Ya, udah selesai. Sudah selesai. Waktunya. Nah, di sini yang juaranya itu adalah ini nama kita. Di dua ini. Coba satu. Ada dua ini. Pilih sendiri. Emos kelompok sama Bapak. Nggak bisa kalau sama saya. Ya, astagfirullah. Nanti sama teman-teman nanti diskusinya sama teman-teman ya. Nanti kalau baru nggak bisa, boleh tanya ke saya. Tanya semuanya boleh Pak. Tanya nama Daden tanya. Nanti katanya tanya ke saya. Kalau nggak bisa, boleh tanya ke saya. Nanti Ya saya nggak bisa bantu. semuanya Pak. Jangan Kan belum nyoba. Jangan takut menyerah. Tenang, tenang, tenang. Nggak
nggak boleh kayak gitu ya sama temennya. Kan kita di sini juga belajar bersama-sama ya. Nah baik, daripada tidak mau nanti pilih sendiri, saya akan bagi langsung ya. Nggak apa-apa. Ini kelompok pertama. Tadi sudah ada apa buat kalian? Ini. Ya. Ini kelompok 1 ya. Isinya apa tuh Pak? Nanti dibuka ya bareng-bareng. Digosok keluar gini. Nah, kelompok 2. Satu lagi baru. Ya. Ini kelompok ini. Pusat banget ini. Ada apa itu? Uang. Kopek bisa. Ya. Ya, pakai aku sih. Itu angpau buat masa depan kalian loh. Kita itu membangun masa depan berapa dari masa depan. Nah, itu sama hasilnya kan bagaimana? Biasa sekali ini. Coba ini kalian ukur sudut-sudutnya itu berapa besarnya pakai ya? Bapak nanya Pak. Ya. Baik, gimana? Ada kesusahan atau tidak? Jempol lagi tidak mau. Iya kasihan loh. Masa giginya ada itu nih. Ya. Gimana? Bisa tahu. Allah menutup aibku loh. Gimana ada masalah? Bang, ada lagi loh. Ini kelompok sini sudah selesai? Sudah ya. Sudah Pak. Kelompok ini sudah? Ya, Ini sekarang kelompok ini sudah? Tanya dia lagi santai. Baik, karena setiap kelompok sudah selesai. Nah, mohon salah satu dari perwakilan kelompok bisa mempresentasikannya ya. Mau kelompok mana dulu? Saya Pak. Boleh ya, Mas Rehan? Ya. Silakan perwakilannya. Untuk sudut yang pertama itu 70 derajat, sudut yang kedua 70 derajat, yang ketiga 40 derajat. Jadi kesimpulannya setelah digabungkan semua sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Baik. Untuk kelompok lain jawabannya berbeda atau sama? Siapa? Ya, Ukurnya coba. miring kali. Coba kelompok mana yang mau Ngukur mempresentasikan pakai nanti? tangan. Oh boleh, silakan Mbak Novita. Ini sudut pertama 105, sudut kedua 95, sudut ketiga 40. Ya. Mau ada yang kelompok lagi yang mau mempresentasikan? Mau Pak, Oh ya boleh. sudut pertamanya 85 derajat, yang kedua 65 derajat, yang ketiga 40 derajat. Baik. Nah, kira-kira kenapa jawaban dari setiap kelompok itu berbeda? Sore RW itu. Ya. Karena Ya, bentuknya ukurannya beda. Ya, jadi kenapa saya memberikannya itu dalam bentuk angpau karena biar kalian itu tidak bisa melihat dari kelompok-kelompok lain karena ini emang saya desain untuk berbeda. Nah, kenapa? Dalam segitiga perhatikan dulu jangan ribut sendiri ya. Perhatikan dulu di depan. Perhatikan. Perhatikan dulu. Ya, ini dengerin dulu. Nah, dalam semua jenis segitiga, mau itu sembarang, segitiga siku-siku, segitiga sama kaki atau sama sisi, nah itu sudutnya itu, sudut dalamnya kalau kita jumlahkan adalah 180 derajat atau membentuk sudut berpelurus. Nah, jadi kenapa kok bisa tadi beda-beda sudutnya? Kelompoknya Mas Rehan sama Mbak Novita sama Mbak Meita itu beda-beda karena bangun segitiganya itu berbeda, tetapi jumlah sudut dalamnya itu adalah 180 derajat. Nah, sekarang coba nih perhatikan. Di sini kan ada segitiga. Kemudian ini sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Nah, kita ambil salah satu sudutnya ini, terus kita taruh di sini ya. Nah, terus kita ambil lagi sudut yang satunya ini, taruh di sini. Kemudian sudut yang selanjutnya, nah
kalau kita perhatikan ketiga sudut ini, ketika kita susun menjadi satu, itu akan membentuk sudut berpelurus. Berapa besar sudut berpelurus anak-anak? 80. Ya benar, itu 180. Nah kesimpulannya, jumlah sudut pada ketiga sudut pada segitiga sama dengan sudut berpelurus yang nilainya adalah 180 derajat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini juga berlaku untuk semua jenis segitiga. Nah, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Belum. Sudah paham semua? Sudah paham. 50-50. Ya, baik, karena kalian sudah paham semua. Nah, di sini coba saya akan memberi satu soal ya. Nah, coba dari kalian ada yang mau mengerjakan di depan tak? Nggak kelihatan, Pak. Oh berarti Wina mau ke depan aja Win. Kalian Win. Nah, Maju kalian Win, maju Win, biar coba kelihatan kerjakan Win di sekalian depan. ngerjain. Nggak kelihatan, kayak. Maju ke depan. Jangan merem. Maju dulu nggak apa-apa, Pak. Oh, apa? Langsung coba aja. Coba cari besar nilai sudut dari nilai sudut X ya. Iya. Ya. Coba berapa? Baik, terima kasih ya Mbak Wina. Oke, teman-teman, kita coba cek bersama-sama. Nah, di sini kan kita punya segitiga sama kaki. Kenapa? Karena di sini ya adanya tandanya sama. Nah, kemudian ada sudutnya segitiga siku-siku. Nah, kalau kita jumlahkan, kan kita tadi udah jumlahin itu 180 ya. Nah, berarti 180 sama dengan ini 45 ditambah 90 ditambah X. Nah, tinggal kita operasikan. Nah, ini 180 dikurangi 45 dikurangi 90, nanti ketemu nilai X-nya berapa? 45. Jadi benar jawaban dari Mbak Wina itu adalah 45 derajat. Terima kasih Mbak Wina. Beri aplaus untuk Mbak Wina. Sebelum menutup kegiatan belajar pada pagi hari ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian. Soal tugasnya akan saya kirimkan di grup WA ya. Nah, nanti soalnya itu dikerjakan dalam buku tugas, kemudian dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Baik, karena sudah ingat. Oh iya, gimana? Tadi kan busur lingkaran itu AB, BC sama AC. Kalau AA itu termasuk busur lingkaran kok AA? A ke A. Oh, gitu. A ke A. Ya, definisi dari busur lingkaran itu kan bagian dari keliling lingkaran. Nah, kalau A sampai A ini berarti bisa disebut sebagai busur lingkaran mayor semuanya. Berarti kan memenuhi lingkarannya begitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Karena waktunya sudah selesai, saya cukupkan pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.